Ini dia klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, guys. Ya, timnas Indonesia masih berada di posisi keempat dengan 9 poin, guys. Akan tetapi timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui ronde ketiga sebagai runner up, guys. Ya, ada beberapa langkah yang harus terjadi agar timnas Indonesia bisa lolos langsung dari ronde ketiga, di mana Australia di sisa 2 pertandingan hanya boleh mendapatkan 1 poin, di mana pertandingan ke-9 menghadapi Jepang mereka harus kalah, dan pertandingan terakhir menghadapi Arab Saudi itu harus seri, guys. Kemudian ada Arab Saudi yang boleh maksimal mendapatkan 4 poin di sisa 2 pertandingan, di mana pertandingan menghadapi Bahrain mereka boleh menang, dan pertandingan terakhir menghadapi Australia itu pertandingannya harus seri, guys. Sehingga kedua tim ini, Australia dan Arab Saudi, itu masing-masing mendapatkan 14 poin. Nah, kemudian timnas Indonesia dengan 9 poin dan tersisa 2 pertandingan menghadapi Cina dan Jepang. Kedua pertandingan ini harus kita menangkan agar kesempatan kita lolos dari ronde ketiga ini bisa terjadi, guys. Sehingga kalau 2 pertandingan menghadapi Cina dan Jepang kita mampu menang, kita bisa mendapatkan 15 poin. Kemudian Australia dan Arab Saudi kalau 14 poin, mereka di bawah kita, sehingga kita naik ke posisi kedua dan kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dan langkah ini atau cara ini, hal ini masih bisa terjadi, semuanya masih bisa terjadi, dan kita punya kesempatan juga untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 meskipun kesempatannya tidak begitu besar, guys. Tetapi semuanya bisa terjadi. Yang jelas kita berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Doakan semoga ini terjadi, guys. Salam Garuda. Ya, mudah-mudahan skenario-nya seperti itu ya. Indonesia bisa langsung lolos otomatis di round 3 ini. Mudah-mudahan menurut si abang ini mereka cuma mendapat 4 poin aja seperti Arab Saudi dan sementara kita dapat 6 poin. Tapi walaupun itu ya tetap berat lah. Walaupun katanya Jepang itu mau menurunkan lapis keduanya atau mau menurunkan pemain mudanya, tapi Jepang tetaplah Jepang. Jepang itu susah untuk ditaklukkan ya. Ranking mereka ranking Indonesia itu kan sangat jauh sekali ya. Baru aja tabrakan, langsung siap bela negara. Ini baru cowok nasionalis. Breaking news, Mes. Hilgers dari FC20 langsung boarding ke timnas Indonesia. Kontrak belum jelas kepala, habis kejedot gak masalah. Demi Garuda, dia siap jadi tembok pertahanan negara. Meski kepala benjol, hati tetap merah putih, kata Hilgers. Saya mau fokus ke timnas. Siap, pertahanan timnas bakal makin barbar. Lawan nyerang, Hilgers datang. Kemarin si Hilgers itu kan mendapatkan cedera ya, benturan di kepalanya, tapi katanya mungkin cederanya tidak serius sehingga dia bisa merapat ke Indonesia, pulang ke negaranya, dan dia ikut. Mudah-mudahan dia bisa bertanding, mudah-mudahan dia bisa memperkuat timnas Indonesia ya. Katanya sekarang udah menuju Indonesia ya, mudah-mudahan aja dia bisa bermain maksimal gitu. Kakang dan Malik Rizaldi gabung ASEAN All Star untuk lawan MU. Akhirnya Indonesia ada wakilnya, guys. Setelah sebelumnya Asnawi Mangkualam dan Ferrari menarik diri karena Ferrari cedera dan Asnawi harus ikut TC timnas di Bali. Info kemarin ada 20 pemain yang sudah siap di ASEAN All Star, ditambah 2 berarti 22. Tapi info yang terbaru lagi ada 1 orang dari Australia ikutan juga. Jadi mungkin sekitar 23 pemain. Sedangkan MU full tim, 32 orang yang dibawa ke Malaysia. Semoga aja Malik dan Kakang bisa diturunin pas pertandingan besok. H-1 banget ya. Latihan mungkin juga nggak sempet, tapi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Malik bisa ngegolin. Atau mungkin Kakang dari bola-bola mati. Kita tunggu aja, guys ya. Komentarnya. Sikat. Kakang dan Malik itu kan cukup reguler ya main di timnya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa berkontribusi melawan MU itu nanti ya. Walaupun memang pertandingan itu tidak menghasilkan apa-apa. Beckham Putra tuai kritikan setelah pemanggilannya ke timnas Indonesia. Dipanggil salah, nggak dipanggil salah. Ya, baru aja Beckham Putra mendapatkan panggilan timnas atau Garuda Calling menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera.
Tapi kabar baik ini malah disambut dengan komentar negatif netizen-netizen. Banyak yang menghujat sampai mencurigai kalau pemanggilan Beckham Putra ini karena diintervensi atau karena didesak. Pemikiran itu datang ya karena kemarin kenapa pas Garuda Calling nggak ada nama Beckham Putra. Padahal mainnya bagus di Liga dan berhasil membawa Persib juara. Dan sekarang pas ada pemain yang cedera, kenapa yang menggantikan pas banget nih Beckham Putra nih. Setelah banyaknya pihak yang mempertanyakan Garuda Calling. Tapi terlepas apapun itu alasannya, aku orang yang setuju banget dengan pemanggilan Beckham Putra. Dan patut dinantikan aksinya di Timnas Indonesia. Gimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow untuk mengikuti update Timnas bertablasan supporter Indonesia. Di follow. Gaskan! Permainan si Beckham kan nggak jelek juga ya di Persib. Dia mencetak 6 gol dan 3 assist. Ya sangat pantas lah kalau misalnya si Beckham itu dipanggil oleh pelatih Timnas ya. Sementara ini kan dari Persib juga belum ada yang dipanggil. Harusnya kan biasanya kan yang namanya juara liga itu paling dominan gitu yang dipanggil dari untuk ke Timnas ya. Cuma kan kita di Timnas Indonesia ini sementara kan didominasi oleh pemain-pemain diaspora yang bermain di Eropa. Ya kalaupun cuma si Beckham aja ya nggak apa-apa, nggak usah dipertanyakan lagi, nggak usah dicurigai lah apa-apa lagi, nggak usah banyak dipertanyakan ya. Itu hak prerogatif pelatih itu untuk memanggil pemain siapa aja yang diinginkan oleh pelatih. Ini keuntungan Indonesia satu grup dengan Brazil di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 resmi tergabung dalam grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia di Piala Dunia U17 2025. Satu grup dengan Brazil yang telah meraih 4 trofi Piala Dunia U17 dan 14 kali juara CONMEBOL U17. Erick Thohir menyebut ini sebagai kesempatan emas. Selain menambah pengalaman, melawan Brazil U17 juga bisa menjadi kesempatan anak asuh Nova Arianto untuk dipantau talent scouting dunia. Kira-kira seberapa jauh Garuda Muda akan terbang di Piala Dunia U17 2025? FIFA Mania